Kali ini di bab baru kita akan membahas mengenai hukum gravitasi. Nah, mungkin ada cerita yang terkenal. Suatu saat Newton sedang duduk di bawah pohon duren dan tiba-tiba durennya jatuh. Nah, dia langsung berpikir di dalam kepalanya yang jenius itu. Duh, kok bisa jatuh ini buah? Apa sih yang membuat dia jatuh? Nah, dari situlah dia mulai berpikir, dan akhirnya set ketemulah rumus gravitasi. Cerita aslinya tidak seperti itu ya. Dan sampai sekarang masih diperdebatkan apakah itu cerita asli atau hanya karangan saja. Nah, ada juga nih kasus. Newton juga pernah bertanya, buah duren itu bisa jatuh, tapi kenapa bulan tidak bisa jatuh? Nah, sebenarnya bulan ini kalau kita bayangkan dia itu jatuh juga ke bumi. Cuman karena dia memiliki kecepatan tangensial ataupun kecepatan mengorbit, jadi dia jatuh, tapi karena dia cepat, dia tidak jadi jatuh. Dia jadi mengikuti orbit bumi berbentuk elips dan tidak berbentuk sempurna lingkarannya. Nah, untuk menjelaskan ini, nanti kita juga akan mempelajari di subbab kecepatan orbit melingkar. Nah, yang umumnya aja dulu. Gaya gravitasi itu adalah gaya tarik-menarik antara dua atau lebih benda bermassa. Mungkin Anda sedang memegang handphone atau banyak benda di sekeliling Anda. Sebenarnya ada gaya gravitasi di antara kalian. Karena kalian sama-sama bermassa. Cuman karena saking kecilnya, kita itu jadi nggak sadar ada gaya gravitasi yang saling menarik antara kita dengan objek. Nah, di gravitasi, khususnya di Newtonian, kita membahas pertama mengenai gaya gravitasi. Yang kedua ada kuat medan gravitasi. Yang ketiga ada energi potensial gravitasi. Dan keempat ada potensial gravitasi. Sedangkan kita juga akan membahas mengenai hukum Kepler. Nah, yang pertama adalah hukum elips, hukum yang pertama. Yang kedua adalah hukum luas. Dan yang ketiga adalah hukum periode. Selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep gravitasi yang terus disempurnakan sampai sekarang. Pertama dikemukakan oleh Aristoteles, ia berpendapat bahwa benda lebih berat jatuh lebih cepat. Hal ini merupakan hal yang salah. Tapi kita bisa lihat dari kehidupan sehari-hari, kenapa ada benda misalnya batu yang berat dan kapas yang ringan, jika dijatuhkan dari ketinggian sama, dengan waktu yang sama, maka hindulan sampai ke tanah itu batu, bukan kapas. Nah, itu karena ada gaya hambat udara. Jika kita menggunakan konsep dalam ruang vakum yang tidak ada hambatan udara sama sekali, maka mau itu batu yang sangat berat atau mobil dan ada benda yang sangat ringan seperti kapas, styrofoam, dua-duanya akan jatuh pada waktu yang sama. Nah, selanjutnya ke dua, yaitu dikemukakan oleh Galileo Galilei. Ia membuktikan bahwa percepatan gravitasi itu sama dengan eksperimen di Menara Pisa. Jadi tak peduli seberapa berat atau gimana pun benda itu bentuknya, atau gimana pun benda itu beratnya, jika dijatuhkan dari tempat yang tinggi dalam waktu yang sama, tanpa hambatan udara, maka mereka akan berakhir di tanah atau titik bawah dengan waktu yang sama. Karena percepatan gravitasi itu konstan, dengan catatan tanpa ada hambatan udara. Nah, selanjutnya dikemukakan oleh Sir Isaac Newton, God kita. Ya, ialah yang menemukan bahwa jika ada dua benda bermassa, mereka memiliki gaya gravitasi atau gaya tarik-menarik. Selanjutnya ada juga Johannes Kepler yang menyempurnakan dan memberi kontribusi yang sangat besar dalam dunia fisika. Ia merumuskan hukum Kepler. Selanjutnya yang terakhir tidak lain tidak bukan adalah Albert Einstein. Ia menemukan teori relativitas umum.
Dan juga ia berpendapat bahwa gravitasi itu kelengkungan ruang dan waktu. Tapi kita tidak akan membahasnya dalam bab kali ini. Oke, sekian saja dari bab 5 menit pengenalan gravitasi. Terima kasih.